Hai hai hai. Sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 34. Mengingkari Janjimu. Karya Via Raya. "Osa, tunggu!" teriak Teona. Ia menatap punggung suaminya yang kian menjauh dengan khawatir. "Aku akan menghubungimu lagi nanti." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Teona langsung mengakhiri panggilan. Bertepatan dengan hal itu, Teona mendengar suara gebrakan pintu yang sangat keras. Ia tahu itu pasti Iko Sagon. Jadi, sebelum pria itu benar-benar salah paham, ia harus cepat-cepat menjelaskan. Jangan sampai hubungan yang sedang mulai membaik kembali merenggang. Wanita itu melangkah cepat menuju ruang kerja. Ia mengetuk pintu perlahan dan memanggil suaminya. Namun sayangnya, ia sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari dalam. Lalu, ia berinisiatif untuk membuka pintu tetapi terkunci. Sepertinya Iko Sagon memang ada di dalam dan sengaja mengunci pintu agar ia tidak bisa masuk. "Buka pintunya, Osa. Aku dan Wolf tidak ada hubungan apa-apa. Jika ada, kami hanya berteman. Jadi, aku mohon jangan salah paham," ucap Teona. Ia yakin Iko Sagon bisa mendengarnya meskipun tidak menunjukkan reaksi apa-apa. "Keluarlah dan aku akan menceritakan kejadian kemarin. Aku akan mengatakan segalanya padamu," bujuk Teona lagi. "Osa, kau mendengarkanku kan?" panggil Teona. Sekeras apapun usaha Teona untuk membujuk, Iko Sagon tetap tidak peduli. Pria itu seakan tidak mendengar dan tetap bertahan berada di dalam. "Kau tidak berencana untuk mengingkari janjimu, kan? Ayo kita pergi kencan. Setidaknya antar aku ke makam mama." Teona mengusap daun pintu, berharap pria itu akan mengingat janjinya pagi ini. "Baiklah, kalau kau tidak mau pergi kencan atau sekedar mengantarku ke makam, aku sama sekali tidak memaksamu," imbuhnya pasrah. Tidak apa-apa jika Iko Sagon mengingkari janjinya. Tidak apa-apa jika pria itu tidak mau pergi kencan dan mengantarnya pergi ke makam ibunya. Asalkan jangan marah dan mendiamkannya seperti ini. Rasanya lebih baik ia mendengar kata-kata kasar yang Iko Sagon ucapkan daripada didiamkan seperti itu. "Aku pergi dulu. Aku tidak boleh membiarkan mama menunggu karena aku sudah lama tidak berkunjung," pamit Teona. Wanita itu lekas berbalik dan melangkah keluar. Awalnya ia berencana untuk memesan taksi. Namun baru sampai di depan pintu, ada seorang pria yang menghampirinya. "Selamat pagi, Nyonya. Saya Fox, supir baru Nyonya," sapa Fox memperkenalkan diri. Teona menatap Fox dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pria itu terlihat sangat rapi dengan setelan serba hitam. Hanya kemejanya saja yang berwarna putih. Tubuhnya tinggi dan kelihatannya sangat kekar. "Pagi," Teona balas menyapa. "Bisakah kau mengantarku ke makam ibuku?" tanyanya. "Tentu saja, Nyonya. Kemanapun Nyonya pergi, saya siap mengantar," jawab Fox bersemangat. "Baiklah, ayo kita berangkat karena sebentar lagi matahari semakin menyengat." Teona melangkah melewati Fox. Sampai di depan mobil,
wanita itu hendak memegang handle pintu mobil. Tetapi Fox bergerak cepat dengan memegang handle pintu dan membukanya. "Silakan masuk, Nyonya," ucap Fox sopan. "Terima kasih," balas Theona. "Tidak perlu sungkan, Nyonya. Lain kali tidak perlu mengucapkan kata terima kasih karena sudah menjadi tugas saya," kata Fox panjang lebar. Theona menatap pria itu sekilas dan sang empu langsung menunduk. Jangan sampai ia ketahuan menatap istri bosnya. Bisa-bisa ia habis tak bersisa dan langsung berpindah dunia. "Tidak bisakah kita pergi sekarang?" Theona menatap Fox heran. Mereka baru saja kenal dan Fox sudah banyak sekali bicara. Padahal ia sedang tidak ingin berbicara karena suasana hatinya sedang buruk. "Baik, Nyonya." Fox lekas masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi. Pria itu bertanya di mana lokasi makam ibu Theona. Selama perjalanan, Theona hanya diam. Wanita itu menatap kosong ke jalanan. Seharusnya saat ini ia sedang duduk bersama Iko Sagon. Seharusnya ia pergi kencan dan bersenang-senang. Namun sepertinya alam tidak berada di pihaknya. Buktinya kebahagiaan yang baru ia dapat langsung direnggut begitu saja. "Sepertinya aku harus menemui Wolf. Aku harus membahas perihal pembicaraan sebelumnya agar tidak ada kesalahpahaman," bisik Theona dalam hati. Tepat di lampu merah, Fox menghentikan mobilnya. Ia menatap ke arah spion memperhatikan Theona sejenak. "Apa Nyonya mau mendengarkan musik?" tawar Fox merasa canggung. Sahut Theona. Mendengar jawaban dari Theona, Fox langsung menyalakan radio. Ia mencari saluran yang bagus dan berhenti pada saluran yang sedang memutar lagu milik Armada Band yang berjudul "Bebaskan Diriku". Seketika, Theona hanyut dalam lirik lagu itu. "Aku harus apa sekarang? Bahkan Osa tidak mau mendengarkan penjelasanku," batin Theona sambil menghela nafas berat. "Sudah sampai, Nyonya," ucap Fox. Sayangnya, Theona yang sudah terlanjur hanyut pada deretan lagu yang diputar di saluran itu nampak tidak mendengar. Kemudian, pria itu menoleh ke belakang dan mendapati wajah Theona basah akan air mata. Fox lekas kembali menatap ke depan seolah tidak melihat dan mengulang kata-katanya. "Kita sudah sampai, Nyonya." Namun lagi-lagi wanita itu tidak mendengar. Akhirnya Fox keluar dan membukakan pintu untuk Theona. Astaga! Terkejut wanita itu mendapati pintu tiba-tiba terbuka. "Maaf Nyonya, kita sudah sampai di makam," ujar Fox sambil menundukkan pandangan. "Ah iya." Theona menghapus air mata yang membasahi pipinya dan lekas keluar. Ia berjalan ke arah penjual bunga yang berjejer rapi di sana. Ia membeli bunga dan mengeluarkan kain untuk menutup kepalanya. Lalu ia melangkah pergi menuju pusara ibunya. Sementara Theona pergi ke pusara ibunya, Fox berdiri dan bersandar di mobil. Ia memakai kacamata hitamnya dan memperhatikan Theona. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ia lekas merogoh saku jasnya. Melihat nama bosnya terpampang jelas di layar ponselnya, Fox langsung menjawab, "Halo bos." Apa Theo bersamamu?" "Iya bos. Apa bos ingin bicara dengan Nyonya?" "Tidak,
Aku hanya ingin tahu apakah Theo memintamu untuk mengantarnya ke makam ibunya? Iya, Bos. Saat ini Nyonya sedang duduk di depan pusara. Bagus, mulai sekarang tugasmu tidak hanya menjadi pengawal dan supir pribadi, tapi kau juga harus mengawasi Theo. Aku ingin kau memberitahuku segalanya tentang apa saja yang Theo lakukan. Kalau bisa, kau rekam atau kau bisa gunakan alat penyadap. Jadi, aku bisa melihat atau mendengar apapun yang Theo katakan. Baik, Bos, tapi untuk alat penyadap sepertinya tidak perlu. Saya akan langsung merekam berupa video dan langsung mengirimkannya kepada Bos. Baiklah, terserah kau saja. Tapi, Bos, tadi sepanjang jalan Nyonya menangis. Benarkah? Mungkin dia merindukan ibunya. Iya, Bos. Fox langsung melaksanakan tugasnya dengan memotret dan merekam setelah panggilan berakhir. Lalu ia langsung mengirimkannya pada Iko Sagon. Tidak lama kemudian, Teona kembali dan manik matanya sembab. Mungkin ia habis menangis lagi dan mengadu perihal permasalahan hidupnya pada ibunya. Setelah ini mau kemana lagi, Nyonya? Tanya Fox sambil membukakan pintu mobil. Kita pulang ke rumah saja, sahut Teona lesu. Baik, Nyonya. Teona tidak memiliki semangat sama sekali. Ia ingin segera sampai di rumah dan membaringkan tubuhnya. Jika ada kesempatan, ia ingin menjelaskan segalanya pada Iko Sagon. Jika tidak, ia akan mencari kesempatan lain karena ia tidak bisa membiarkan kesalahpahaman itu terus berlanjut. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.